Selamat pagi sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Rian Daim. Dari informasi pertama sahabat kreatif, perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi semakin serius. Sejalan dengan itu, guna memperkuat pendidikan vokasi di tingkat pendidikan tinggi, Persatuan Insinyur Indonesia atau Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman 26 April 2021. Kerjasama yang dilakukan terkait pelatihan dan magang vokasional untuk mahasiswa Politeknik Indonesia di Hungaria. Nota kesepahaman bertujuan untuk memberikan pelatihan vokasional dan juga program magang di industri teknologi tinggi berkelas dunia bagi mahasiswa Politeknik Indonesia. Satelit pertama yang terbuat dari kayu akan diluncurkan ke orbit bumi akhir tahun ini. Satelit tersebut akan menjadi bagian dari proyek untuk menguji penggunaan bahan berkelanjutan di luar angkasa. Satelit bernama WISA Woodsat itu akan mengumpulkan data tentang daya tahan kayu lapis dalam kondisi luar angkasa yang ekstrim. Misi peluncuran satelit kayu pertama di dunia tersebut dilakukan untuk menilai apakah di masa depan stasiun luar angkasa atau bahkan wahana antariksa dapat dibangun dari kayu. Dari informasi terakhir sahabat kreatif, pendaftaran perguruan tinggi kedinasan atau sekolah kedinasan untuk tahun ajaran baru 2021-2022 resmi dibuka sejak 9 April 2021 melalui BKN. Masih akan berlangsung hingga 30 April 2021. Polteki merupakan perguruan tinggi kedinasan yang terletak di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang permasyarakatan yang mendesak sehubungan dengan adanya Indonesia dari sistem kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan. Pelamar formasi umum dan putra-putri Papua Barat wajib melakukan pendaftaran secara online, tentunya melalui lakmandikdin.bkn.go.id, dan jika mengunggah dokumen dipersyaratkan dimulai tanggal 9 sampai 30 April 2021. Sekian Info Pro 2 Palembang pukul 10 untuk pagi ini. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Halo, selamat pagi sahabat kreatif, pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang banget untuk hari ini di hari Selasa 27 April 2021. Kita ada di Kelas Inspirasi sahabat kreatif, dan hari ini kita akan belajar seputar MC dan juga voice over. Di studio Pro 2 FM sudah hadir salah satu lelaki tampan. Ada Kak Andy Ruska, nanti bakal memberikan informasi dan juga berbagi ilmunya untuk sahabat kreatif sampai jam 11. Tentunya buat sahabat kreatif nanti bisa gabung di line WA 0857 25 kali 916 atau juga bisa telepon di 372 333 sampai jam 11 nanti. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama.
temanimu. Di radio belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Sembilan 91,6 RRI Pro 2 Palembang. Sahabat kreatif, seperti yang aku informasikan tadi, di kelas inspirasi hari ini kita akan belajar bersama Kak Andy Ruskan. Ini salah satu Master of Ceremony dan juga voice over. Ya udah hadir di studio Pro 2 FM. Halo, selamat pagi, semangat pagi ya. Oke, apa kabar nih Kak Andy? Alhamdulillah baik ya. Sehat. Waduh, kalau dengar suara ini kayak bulat banget ya, insecure dengernya ya. Oke, boleh dong kenalan sama sahabat kreatif nih. Iya. Kayak Andy langsung dengerin suaranya gitu. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar RRI Sahabat kreatif ya. Sahabat kreatif RRI Pro 2 Palembang. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Andy Ruskan. Profesinya sebagai MC dan juga voice over juga dan lain-lain lah. Aduh, sahabat kreatif enak banget dengar suaranya ya. Kalau boleh tahu nih Kak Andy udah berapa lama nih menggeluti dunia per MC-an dan voice over? Kalau untuk MC sendiri sekitar ya baru juga newcomer sebetulnya. Baru juga kalau MC ya. Newcomer sekitar 6-7 tahun lah seperti itu. Udah lama juga sih. Kalau manusia udah sekolah. Kelas 1 SD ya. Iya. Nah, kalau untuk voice over sendiri karena memang dulunya ini jarang ya, limited edition ya. Betul. Tidak semua orang tuh kenal gitu. Iya. Tidak banyak. Cuma pas berhubung kita MC biasanya sepaket tuh kalau udah masuk MC, apalagi yang penyiar, radio announcer pasti kenal yang namanya VO. Tapi ya? yang berbeda nih Rian ya, kalau saya dulu memang lebih ke VO duluan baru ke MC gitu. Iya, justru karena VO terus ada salah seorang MC yang senior lah nawarin. dengar suaranya bagus ya, mikrofonis ya katanya. Udah MC aja katanya. Betul. Kebanyakan orang MC dulu baru VO kan. Benar. Atau radio announcer. Saya kebalik tuh. Prosesnya kebalik, VO dulu, MC baru radio announcer. Kebanyakan radio announcer, MC VO kan. Gitu. Jadi apa nih kayak beda dari VO, MC sama announcer? Iya. Kalau ya kayak Mas Rian ya, kalau radio announcer kan kita membawakan sebuah acara kan, seperti itu, dan biasanya on air di radio ataupun di televisi, baik itu live maupun streaming ya. Sedangkan kalau di MC biasa untuk event-event wedding seperti itu, dan muka kita kalau MC biasanya terlihat memang kita sebagai pemeran utamanya. Betul. Sementara kalau VO walaupun kita berdandan habis-habisan juga cuma suara doang tuh yang muncul. Iya, betul. Saya pernah ada event yang alhamdulillah kayaknya kelasnya juga provinsi. Saya berhubung tahu diri ya posisinya VO, ya udah pakainya biasa aja dan masuk lewat pintu belakang gitu. Iya, tapi sepanjang acara suara kita semua tuh yang muncul di situ. Ada kebanggaan tersendiri, tapi itu suara gua loh. Cuma gitu aja. Orang lain nggak ada yang tahu gitu. Itu maksudnya karena memang nggak apa?
nggak show up gitu ya. Iya, Jadi memang di kalau belakang VO layar. ya, kita memang suaranya aja kan, tidak ada tampilan view muka kita Iya. gitu. Sebenarnya kayak penyiar juga sih, tapi yang zaman dulu. Kalau sekarang kan udah kita Iya. kayak ada CCTV udah ada Udah gitu. ada. Live YouTube juga streaming Iya. udah ada kan, kebanyakan streaming juga kan radio-radio sekarang. Jadi Bahkan kalau sekarang malah kayak Mas Rian lagi live seperti ini kan masuk TV juga kan. betul makanya. Jadi kalau zaman dulu kayak kita tuh kadang siaran pagi suka nggak mandi gitu kan, karena ya buat apa juga gitu kan, nggak ada orang yang lihat betul, kan. betul. Tapi Mohon maaf kaos oblong juga atau pakai singlet juga orang nggak betul, tahu kan. celana pendek kan. Iya, Tapi kalau iya. sekarang emang bener-bener kayak Harus ya, eye-catching, ya. betul. Jadi emang apa ya udah bisa dilihat orang di mana-mana Iya. gitu. Kalau dulu kan, oh siapa ya kakak itu kayaknya pasti Iya, suaranya aja tuh gitu kan. pasti ganteng banget Ganteng ya. banget. Atau mbak itu pasti keren Cantik, banget ya. iya, betul. Rambutnya panjang hitam, udah berimajinasi. Ya betul. Tapi kalau sekarang kayak udah cek Instagram gitu. Iya. Udah cek YouTube. Ya belum siaran kita udah tahu kan. Iya ya, tapi seru sih zaman dulu ya. Iya. Maksudnya cuman kayak menerka-nerka aja gitu. Sensasinya juga ada adrenalin dan sensasi tersendiri. Betul. Oke, Mas Edi, Iya. kalau boleh tahu kenapa nih terjun ke dunia voice over pertama Iya. kali masuk ke dunia voice over tuh kenapa Iya. nih alasannya? Karena hobi dan passion ya. Oke. Jadi berhubung ini kelas inspirasi ya judulnya. Jadi sekalian kita ngobrolin juga. Jadi ada beberapa pepatah kalau orang bijak tuh ngomong kalau hidupnya pengen oke nih ke depannya, itu minimal kita ngerjain sesuatu yang kita senengin ya. Mas Betul. Rian seneng ya, Seneng. sepakat ya gitu. Kayak Mas Rian hobi siaran nih, jadi Betul. jadi penyiar gitu. Sama seperti saya, hobi cuap-cuap tuh hobi ngobrol sama orang. Tapi dulunya waktu SMP, SMA saya tuh termasuk yang introvert ya. Maksudnya nggak terlalu banyak. pendiam gitu ya. Makanya jadi ketemu teman-teman SMA yang SMP. Itu bener itu Andy Ruskan yang dulu SMP sama kita. Kok bisa jadi penyiar? Selalu kok bisa jadi penyiar gitu. Yang harus ngomong, sementara waktu SMP, SMA lebih cenderung pendiam kan seperti itu. Nah jadi karena passion, begitu kuliah sering diajak Kuliah komunikasi atau oh enggak, apa? di sarjana hukum malah. Beda ya. Nggak Beda nyambung ya. jurusan ini. Beda jalur ini Iya, Pak. hukum komunikasi kali. Cuma karena dulu sering ikut-ikut, misalnya jadi panitia, diajak dosen apa-apa kan. Oke. Terus sering ya bawain acara nih, lo yang ngatur-ngatur acara seperti Oh, itu gitu, kan. Ya oke. sudah terbiasa remaja masjid. Nah itu jadi memang kalau kegiatan kita itu dari remajanya sering aktif, itu akan bermanfaat sekali pada saat usia kita di 25, 30 dan Oke. seterusnya. Itu sangat bermanfaat menurut saya. Jadi dulu awalnya memang passion, Passion, dan awal iya. awal pertama kali kayak bawain acara itu pas lagi remaja masjid. Remaja masjid ya, pas ya. di- Isra Mi'raj seperti itu ya. Gitu. OSIS sama gitu. sih, sama. Karena emang dari Iya. SD emang suka seni gitu ya. Gitu. Ya, Biasanya memang seni, sama latar belakangnya itu. nyanyi gitu. Tapi ya akhirnya sampai sekarang suka seni ya, entertain gitu ya. Iya gitu. Dan itu tidak ada rasa beban ya ketika lelah tapi kita seneng gitu. Betul. Karena kita itu tadi passion tadi. Memang kata salah satu mentor nasional kan, kalau kamu menyukai apa yang kamu kerjakan itu tuh lebih baik Happy. ketimbang happy. Walaupun capek tuh seneng gitu. Betul. Oke. Kalau voice over dulu iklan radio atau voice over apa nih? Kalau Iya. boleh tahu nih, Mas. Karena radio announcer saya malah belakangan ya. Sebelumnya malah saya duluan MC tapi belum profesional, dalam artian belum berbayar lah. MC di ini ya Pak, acara Masih nasi bungkus lah gitu ya. sama thank you ya. Iya, ucapan makasih ya. Iya. Alkat ya. Dan dapat pujian, oh bagus ya, besok sih lagi ya. Gitu. Sama PHP lah ya. Dijanjiin, Iya, nanti betul. kamu kalau itu saya kenalin. Ya. Padahal enggak ada. Nggak ada gitu. Bener, karena kan kita MC pertama segini aja gitu. Iya. Nanti next aku bakal naikin lagi gitu kan. Enggak dihubungin lagi setelahnya ya. Iya betul. Kok itu pengalaman ya? Iya, pengen dapat murah tadi kan. Iya. Nanti kamu gini. Ternyata sama ya. Gimana? Nah, jadi ketika itu, pas saya dulu awalnya kan ada usaha sound system tuh, Oke. rental sound system. Kalau sound system kan otomatis pagi-pagi
di suatu gedung, saya pagi selalu ngecek cek 1 2 3. Oh, Selamat pagi dan gitu. selamat datang Bapak Ibu hari ini berbahagia. Wah, gitu Oh, ya. latihan sendiri Latihan ya. sendiri, Padahal nggak ada orang nggak ada depannya. orang gitu, pura-puranya aja kan gitu. Saya tuh membayangkan, oh saya di tengah orang banyak gitu. Oke. Tapi begitu sudah ada orang, udah saya mundur ke belakang. Oh, ternyata halus sekali Anda ya. Iya betul. Tapi dari kehaluan bisa menjadikan Iya, sesuatu. kadang-kadang iya mungkin imajinasi ya. Betul, betul. Diperlukan juga imajinasi ternyata. Nah, suatu ketika karena sedang terbiasa seperti itu, mungkin MC-nya kebagian datang. Jadi Oke. MC-nya kebagian datang, dia langsung kayak mau marah gitu kan. Itu acara apa? Wedding. Oh, wedding, oke. Karena MC biasa datang tuh setengah 10 atau jam 10 lah gitu. Iya. Dia datang tuh jam setengah 9 kepagian sih menurut Pagi saya. banget, iya betul. Terus itu kenapa Itu MC-nya ada 2 katanya KUA kan? ini gak sih? Ya. Ketip gak sih yang datang? Iya. Kayaknya duluan dia sih dari ketipnya ya. Jadi dia ngomong, dia protes sama panitia, kok MC-nya ada 2 nggak bilang katanya. Oh bukan, ini bukan gitu. MC-nya. Terus saya jelasin, oh mas saya bukan MC-nya, cuma ini aja. Berharap suatu saat bisa jadi Jadi MC, MC gitu. Oke. Terus dia langsung berbalik, oh ya kayaknya sih. Nah itu tadi saya mendengarkan kata-kata positif dari dia. Apa katanya? Suaranya mikrofonis katanya. Ada karakter. Mending jadi ini aja, belajar aja Itu di Palembang ya? di Palembang. Masih ingatkah siapa MC-nya? Boleh sebutkan namanya? Iya nggak apa-apa. Mas Sopian. Tapi sekarang dia kayaknya nggak ada lagi di Palembang Di ya. Bali kayaknya ya? Benar nggak sih? Iya betul Iya. betul Oke. Heeh. Jadi beliau ya udah ini aja, nanti kalau ada job, waktu itu kan saya paket nih misalnya sound system mau dicariin MC saya cariin. Oke. Nanti kalau ada job lagi, lu nggak usah cari orang, lu belajar sama gua katanya gitu. Oh, Wah, gitu, oke. jadi dia memang tulus ya gitu. Oke, ngajarin gitu ya. Ngajarin. Jadi suatu saat saya, Mas bener nggak tawaran kemarin? Ya saya ada job nih, saya mau ambil saya bilang. Terus ditawarinya. Sejak itu saya mulai ada kepercayaan diri untuk nge-MC. Tapi sebelumnya waktu voice over, saya memang sudah biasa ya cuap-cuap sendiri kan. Ada teman, dia ada produk tour and travel, mau buat di radio iklannya. Tapi karena dia senang dengan suara saya, dia minta jadi iklannya tuh bukan dari radio tapi dari saya langsung suaranya, tapi diproses di radio gitu. Itu yang pertama kali Oke. awalnya. Artinya waktu pas nge-MC pertama kali itu dikasih job oleh Sofian tadi. Enggak, jawabnya tuh memang dari saya, tapi biasanya saya lempar-lempar. Oh, Saya gitu. kasih siapa ya MC yang saya kenal gitu, Oke, saya oke, kasih. oke. Tapi begitu udah, lu nggak usah kasih orang, lu sendiri yang kerjain katanya. Oh, Gitu. gitu. Iya, namanya Mas Sopian, dipanggil Pian. Pian, oke. Iya, halo Pian, mudah-mudahan dengar ya. Pernah sih dia kelas inspirasi, dia kan guru ya di Bali. Oh, iya, Pernah iya. masuk di Pro 2 juga. Iya. Oke. Tapi seru ya maksudnya Iya. dari voice over gitu. Iya. Tapi kalau aku ya ngelihatnya voice over tuh kayak apa? Naiknya kayak dari zaman tahun-tahun kemarin ya. Iya, baru-baru ya. Aku juga sekitar- tahu Bang Bimo ya. Bimo Itu kan Ki, naik iya, gara-gara iya. dia juga sih kalau aku Karena lihat memang ya. itu tadi VO itu kan limited apa ya? Iya, limited, nggak banyak kelas ya. limited area. Orang juga baru VO apa ya? VO kalau MC gua tahu. Udah tahu. Radio announcer oke gua tahu, VO apa ya gitu. Oke. Karena itu istilah hanya dikenal di kalangan periklanan. Oke. Gitu. Tapi semakin berkembangnya zaman, terus 4.0 ya di YouTube orang sudah banyak TikTok segala macam kayak Mbak Anita Marta segala macam, Bimoki tadi, terus David Hoyrul dan banyak sekali channel-channel yang membahas tentang VO akhirnya semakin berkembang seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga ada nilai positif buat kita yang di daerah. Kalau dulu kan orang di daerah mau buat VO harus ke Jakarta. Kalau sekarang ternyata talent-talent di daerah juga banyak ya, berbakat ya. Iya, lumayan juga berbakat. Bahkan yang saya juga salah satunya pernah dipakai untuk nasional gitu. Oke. Salah satunya pernah ngisi di KPK. Oke, itu buat iklan atau gimana? Bukan iklan ya, program ya, roadshow KPK keliling Indonesia. Jadi dia ada program sosialisasi KPK. Oke. Bukan MC ya? Bukan, VO itu ya? VO-nya aja. Oke. Jadi mereka minta bukan lewat KPK-nya sih, lewat orang ketiga ya. Maksudnya itu IO lewat ya? IO. Oke. IO-nya buka open casting. Oke.
saya ikut dan lolos gitu, dan dipakailah suaranya gitu. Jadi itu juga suatu kebanggaan tersendiri, walaupun ya orang juga nggak ketahui kan. Misalkan acaranya di level nasional disaksikan oleh banyak orang nggak nyebutin VO-nya siapa, enggak Iya, kan? betul, Cuma betul. itu kebanggaan Kebanggaan buat tersendiri kita ya. ya. Wah, itu dan Oke. portofolio. Oke. Itu gimana nih ceritanya, maksudnya pas kerjanya di belakang layar Iya. cuman VO aja Iya. gitu ya. Artinya nggak ada MC atau gimana? Itu tadi, kalau bisa mereka tuh langsung berjalan bersamaan. Misalnya di suatu event ya, seperti pemilihan kita yang baru-baru ini Bujang Gadis Palembang misal katakanlah, atau award Panasonic Award atau segala macam, atau RRI Award gitu. Oke. Iya, Oke. jadi ada MC yang mulai, terus ada VO-nya juga di belakang layar seperti itu. Oke. Kayak ini kita break dulu ya. Oke, iya, asik ngobrol ya. Dan juga buat sahabat kreatif, silakan kalau ada pertanyaan, pengen belajar seputar MC dan juga voice over, boleh Iya. bersama Kak Edi Ruskan, mumpung lagi di studio ya. Iya. Silakan kau bisa telepon di 372 333 atau juga bisa WA di 0857 25 kali 1116. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM, suara kreativitas. I wonder if I'm being real. Do I speak my truth or do I filter how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you. Why I'm so afraid of saying something wrong I never said. I was a saint. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder, right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like to be loved by you. Before I close my eyes, the only thing that's on my mind, and dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Pasti bisa. Rahman. Gila tuh anak. Megang ngetrek di jalan raya, gak pakai helm lagi. Tenang aja bro, lo lihat ntar gimana tangguhnya gue. Masya Allah Rahman. Tolong aku kakiku. Bukan hanya slogan tertib berlalu lintas cermin kepribadian, tapi kesadaran kita mematuhi segala peraturan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama.
Sopan di jalan, selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Wah, baru belajar merokok nih. Hehe, hati-hati loh. Rokok bukan hanya buruk bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Iya nih Res, akhir-akhir ini aku ketagihan pengen merokok terus. Stres, mana mau ujian. Nah, kalau gitu mulai dari sekarang hentikan merokok dan mulai dengan hidup sehat. Jika
Jika kamu kesulitan untuk berhenti merokok, carilah bantuan, sesuatu yang bisa membantu kamu melepaskan kebiasaan merokok. Siapa bilang hidup sehat itu sulit? Hidup tanpa rokok berarti hidup tanpa racun. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. Sebelas 1,6 RRI Pro 2 Palembang. Sama kita masih di kelas inspirasi dan masih bersama kayak diruskan MC dan juga VO ya, yang berbagi ilmu untuk sahabat kreatif di siang hari ini. Silakan buat kamu nih sahabat kreatif pengen bertanya boleh langsung WA di 0857 25 kali 916 atau juga bisa telepon di 372333. Kayak ini masih semangat ya? Siap. Siap. Oke. Boleh dong kayak berbagi cerita lah ya, suka dan duka selama menjalani dunia per-MC-an ataupun VO. Iya. Kalau tadi yang dukanya kan udah di depan tadi ya. Udah di depan ya. MC nasi bungkus ya. Sama di PHP-in ya. Sama Afwan Ahi gitu ya. Apa? Afwan Ahi budgetnya cuma segini. Iya betul. Afwan Ahi saya cuma separuh jalan ya. Ditinggalin. Bisa nggak gitu ya? Kan cuma segini nih. Ya cuma lebih banyak kalau saya sih karena kita passion ya, lebih banyak ke sukanya gitu. Karena lelahnya kita karena kita seneng jadi hobi. Tapi yang mungkin yang bisa ada nilai inspirasinya adalah jangan menganggap apa yang kita kerjakan passion ini kecil. Karena kalau kita menganggap kecil atau remeh akan jadinya seperti itu. Tapi kalau kita menganggap itu sesuatu yang besar dan layak, orang pun akan secara inner beauty-nya ya. Jadi keluar juga ini mahal nih memang. Layak dihargai seperti itu. Betul. Seperti yang terjadi ketika saya nggak pernah berpikir sebelumnya ya Mas Rian ya, bahwasanya gara-gara VO inilah bisa mengantarkan saya untuk berkeliling Nusantara. Itu bisa diceritain nggak sini? Boleh. Gimana? Ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang pendengar sahabat kreatif di Kota Palembang. Jadi waktu itu ketika saya bekerja di salah satu BUMN outsourcing lah, di PHP tadi, kalau lu buat ini sampai jam 1 malam tuh kadang laporan, lu nanti bisa diajak tuh ke Bandung tuh ikutan. Gitu. Wah semangat ya. Pas itu, sorry nggak ada jurnalnya untuk ngajak anak outsourcing gitu. Udah nih uang saku saya kasih udah. Terus ke Batam, kalau lu buat lagi nih bakal ke Batam nih, lewat lagi. Sampai akhirnya saya resign 2010. Saya itu kepengen tuh Mas Rian, enak ya kalau pegawai tetap tuh bisa kemana-mana gratis gitu, dibayarin gitu. Nah terus saya berpikir, sementara waktu itu hanya sound system, rental sound system, mungkin nggak ya? Rasanya nggak mungkin banget gitu, bisa jalan-jalan keliling Indonesia, naik pesawat, dibayarin dan dibayar gitu. Betul. Karena skill kita kan. Nah suatu ketika saya mulai VO ada IU nasional pernah ngadain event di Palembang dan saya juga terlibat sebagai panitia di belakang layar. Ketika MC sama VO-nya itu ngomong-ngomong, saya kan hobi nih, jadi saya kenalan sama dia, sharing lah. Begitu sharing, ini pengetahuannya luar biasa nih, saya kayaknya butuh ini, jadi minta nomor saya. Saya pikir udah segitu aja, ternyata 6 bulan kemudian Mas Rian, beliau ngubungin saya dari Papua. Mas saya nggak bisa sendirian nih, saya capek sendirian bolak-balik keliling Indonesia. Mau nggak nikah sama saya Mas? Gitu ya. Maksudnya saya nikah perlu cari pendamping ya. Ternyata saya perlu backup katanya. Iya. Saya perlu 2 tim bisa backup saya. Mas ini bisa nggak? Wah siap kata kita. Dia itu siapa? Maksudnya dia sudah talent seniornya di situ di event itu. Backupnya dia gitu. Karena 1 minggu bisa 2 tempat. Gitu. Mas saya tuh 1 minggu kadang nggak pulang, cuma ke bandara cuma tuker koper doang gitu. Saya capek pikir dia ya. Saya pikir cuma main-main ya. Wah enak sombong dong gitu, ya. Tapi dia ngomongnya memang bukan kayak sombong, yang udah kayak lelah gitu. Karena kalau sombong itu kalau baru 1-2 kali, tapi kalau udah keseringan tuh dia, ya? Udah nggak ada rasa sombong, udah capek aja gitu. Betul. Jadi begitu saya mulai di Oktober gitu, pertama kali di Bogor diajak training lah ya. Saya pikir ini lolos.
Mas tapi jangan ini dulu ya, jangan kegeeran dulu. Sebelum Anda sudah ada 4 orang nih yang nggak lulus gitu ya. gitu. Oke lah begitu. Saya pikir setelah di Bogor selesai, besoknya langsung minggu depannya nggak ada lagi konfirmasi, langsung dikirimin tiket Oke. ke Medan. Setelah ke Medan, ke Lampung, dan akhirnya roadshow setiap itu sampai sekarang gitu. Dan itu yang asiknya, apa yang saya afirmasikan, apa yang saya pernah bayangkan dulu, pengen dong naik pesawat keliling Indonesia, jalan-jalan, dijemput di bandara gitu ya. Mengafirmasikan, membayangkan dalam artis ya. Terus tuh enggak juga sih. Terus ketika masuk hotel dibukain selamat pagi Pak Endi gitu. Saya pernah mengafirmasikan seperti itu, memimpikan seperti itu, tapi dalam hanya angan-angan. Ternyata dengan itu tuh kekuatan afirmasi. Kesampaian jadi, ya. Makanya saya bilang hati-hati loh dengan kekuatan afirmasi. Maksudnya kalau kamu berimajinasi mengimpikan sesuatu, hati-hati loh. Jangan sesuatu yang jelek. Bisa jadi kejadian kan gitu. Ternyata yang saya afirmasikan untungnya yang positif. Bagus ya. Kejadian lah gitu. Saya bisa keliling Indonesia, jalan-jalan naik pesawat, nginep di hotel bintang 4, minimal bintang 4 tuh. Eventnya itu harus bintang 4 atau bintang 5. Gede ya, perusahaan besar ya. Iya, karena eventnya besar, dibukain, dibayarin dan dibayar gitu. Udah tiketnya dibeli gitu kan. Iya. Dan oleh-olehnya juga sudah selalu disiapin oleh panitia. Oke, sekarang saya mau bertanya sama Mas ya. Iya. Kira-kira kapan lelah? Aku siap BK. Sekarang masih jalan atau gimana? Di bulan puasa ini masih ada 2 event lagi, tapi saya memang tidak ngambil. Jadi ngisi list ya. Karena sekarang sudah ada 3 tim. Gitu. Makin kesini makin kenceng sih. Dan dulunya saya seneng masuk itu, ada semangat lagi, besok berangkat lagi besok. Begitu udah keseringan, jadi itu tadi kalau dulu kedengarannya kayak sombong ya gitu ya. Tapi sekarang ini bukan sombong loh, ini capek loh gitu. Kalau dulu pengen kapan lagi berangkat nih, pas waduh berangkat lagi gitu. Baru pulang, perasaan baru Sabtu pulang, Senin udah mesti berangkat lagi gitu berangkat lagi gitu. Kamu tahu kemana aja? Yang sudah pernah sih ke Medan, Lampung, ke Merauke. Paling jauh? Merauke. Ya? Nah, ke Kalimantan Selatan, Solo, pokoknya seru banget ya. Ke Borobudur, Jogja. Ya gitu. Ngapain ke Borobudur Pak? Maksudnya saya Jogja itu Borobudur ya. Untuk gak nyebut yang lain ya. Tapi seru ya, maksudnya gini loh sahabat kreatif, dari yang awalnya hobi gitu dan akhirnya bisa menghasilkan cuan gitu ya. Dan bisa jalan-jalan gitu. Tapi jangan juga kayak mindsetnya itu uang gitu ya. Jadi ngalir aja gitu. Ngalir ya, ngeflow aja. Jadi salah satu mentor ngomong, yuk lu ngeflow aja, ngalir aja gitu. Tapi yang jelas 2 sih. Kita tuh kalau mau jadi pribadi yang oke tuh 2, siap atau mempersiapkan diri. Itu yang saya pegang. Siap atau mempersiapkan diri. Jadi jangan pernah nggak bisa Pak, nggak ini, gitu aja gitu. Itu kuncinya. Nggak bisa katik duitnya. Nah itu, kadang-kadang seperti itu juga ya. Kenapa kadang-kadang saya, itu MC mahal ya, nggak usah. Hati-hati juga loh, ada 2 positif ya, 2 mahal itu. Pertama orang tahu kita mahal loh, tapi sisi mata uang yang berbeda juga. Ada usah lah pakai dia mahal. Tinggal kita mau gimana kan gitu. Jadi gimana gitu? Jadi gimana Le? Kalau saya sih sudah pernah mengalami itu. Akhirnya mahal itu kan relatif ya. Betul. Dengan kita skill yang kita tunjukkan, dengan kualitas. Terus di event tertentu saya bisa gratis loh. Di event tertentu saya bisa ini, jangan saklek gitu. Sebab kalau kita mahal terus, akhirnya nggak diajak orang lagi gitu. Orang udah 10 kali, 20 kali ngejab, kita masih aja mahal, nggak ngejab nggak bisa gitu juga ya. Nggak bisa gitu juga. Apalagi sekarang talent-talentnya kan udah banyak juga. Udah banyak gitu. Sama kayak MC juga ya. Sama. Kadang ya mohon maaf, kadang klien itu kok MC mahal banget padahal cuma ngomong 1 jam. Waduh. Gimana sih kalau komentar dari Mas Andy? Gimana ya? Kayak ada yang bisa dilempar tuh.
waya cuma cuma waya-waya. iya, setengah jam sejam mahalnya sejuta misalnya kan. Itu pun dipotong kalau tidak dewean ngomong. Sudah ada sambutan. Iya, Sambutan duo ngaji siko. Cuma berapa menit kau tuh? Ya Allah. itu kadang nggak ngerti ya. Tapi gimana nih kalau komentar dari Mas Endi? Ya berarti kalau saya nggak kekeh, saya nggak mau, saya akan menghindari konfrontasi dengan orang seperti itu. Jadi di istilah kita orang selling ya, kita namanya ada ITM kita. Maksudnya customer kita, berarti itu bukan customer kita gitu. Nggak usah berdebat, nggak bisa gitu Bu, gitu kan. Saya nih ini kelas ini percuma kita ngomongin panjang lebar juga. Kalau memang dia bukan customer kita di level itu, ya lebih baik kita ya udah Bu, nggak apa-apa. Mungkin belum jodoh, tapi lain kali siapa tahu mungkin ya dibuat baik aja. Karena saya pernah menolak seperti itu, bukan menolak ya, dianya sih yang mahalnya jadi. Ya udah nggak apa-apa Bu. Mungkin lain kali, tapi dengan WA saya yang seperti itu, tidak dengan emosi, mungkin dia juga tertarik. Ini orang saya udah nolak kok malah baik lagi gitu ya. Akhirnya suatu saat bukan dia ngebel, tapi orang lain, tapi rekomendasi dari dia. Gitu. Ngebel, lamun ya nih ngebel. Nge-WA ya, SMS ya. Tapi ini kayak jadi apa sih? Bimbang ya, maksudnya kadang ada satu job gitu kan. Ini curhat ya? Enggak kita ambil, kita butuh, diambil kadang kecil sakit gitu. Ya, sakit. Gitu. Tapi kalau diambil takutnya keterusan gitu kan. Kalau saya pernah gini, ada teman sesama MC, dia tahu kan sama rate-nya kita berapa gitu ya. Oh berarti sama ya. Tapi dia nih ngebel satu hari, kan ini ngebel lagi ya. Ngehubungin ya. Calling. Keren ya. yang kayak zaman India. Sama layarnya kita mungkin hitam putih dulu ya sementara. Gimana? Jadi seperti itu dia, lu ada ini nggak besok hari Minggu? Ada job. Belum ada nih. Samu. Yuk kita merenung bareng. Jadi katanya ini ada nih, tapi budgetnya segini katanya. Saya tahu maksudnya itu segitu, sebenarnya dia juga mau ngambil juga lah ya gitu ya, bagian. Oh ya nggak apa-apa. Gimana ya? Diterima nggak? Ya kosong juga gue ngapain. Di rumah juga ngapain gitu tidur kan? Sampai jam 1 siang gue tidur, gue bangun mata sembab gitu, nggak ada uang kan. Betul. Begitu di situ gue mandi, terus jam 1 siang dapat duit gitu. Masih disikat juga ya. Pilihannya mana gitu kan. Dan orang pada saat itu kan nggak tahu, saling jaga privacy. Oh gitu. Orang juga dia juga sebarin si Andy. Iya itu sih segini. sebenarnya. Enggak bisa kok dia budget segitu kan. Tapi dia nggak saling jaga aja. Dia orangnya nggak ember kan. Tapi cukup tahu sama tahu ketika saya butuh juga, budgetnya segini lu mau nggak? Dia mau juga, berarti kita kan sama nih. Tapi, saling jaga. Rahasia gitu ya? Ya rahasia aja. Karena kalau rate kita itu kan orang umum sudah tahu. Sama lah kayak gini misalnya apa ya, VO juga tadi. Sesama VO budgetnya kan beda tuh. Saya lagi di luar kota nih, nggak bisa, alat-alat saya lagi di Palembang. Ini orang VO butuh cepet 2 hari, lu aja mau nggak gitu. Tapi budgetnya segini ya, gua bilang segini ya, sesama kita kan mungkin nggak masalah gitu. Tapi yang jelas keluarnya ke customer tetap harga pasaran gitu. Mungkin ya itu yang terbaik kalau menurut saya tuh. Itu ya solusinya ya. Solusi yang terbaik sih sementara itu. Ya kadang kan di rumah kate gawe juga, iya. wayang-wayang ngomong kan, udah ambil banget. Tapi ya kita hitung-hitungan juga, misalnya terlalu rendah, terus kita di Palembang, itunya di mana, di Indralaya, gitu. Datang sendiri kan, budgetnya itu kan kok cuma bayarin ongkos doang, budget 200, habis di ongkos. Kita tinggal bilang makasih. Iya gitu aja. Proporsional lah, intinya proporsional seperti itu. Tapi kayak semakin tahu kualitas, orang juga kayak udah paham kalau orang ngajak dia budgetnya siap kesekian. Iya gitu kan. Gitu. Ya? Betul. Gitu kan. Ya apalagi kalau seperti Mas Rian tuh ada keuntungan loh, misalnya Rian, itu jangan salah loh, itu penyiar NRI. Rian NRI.
ini Resti RRI, cetar membahana itu juga kadang-kadang nambahin ini ya. Jadi brand, argo nilai juga ya. plusnya juga ya. Dan Nilai tadinya plus. orang mau bayar sekian, nggak enak lah kita, masa dia orang RRI bayar segitu ditambahin lagi. Iya, apalagi Mas Hendy ini penyiar favorit gitu kan. Nah itu juga alhamdulillah ya. Mungkin bisa di satu sisi bisa ini juga ya, menambah ya nilai plusnya ya. Mengkatrol ya, mendongkrak ya. Dia ini wajar sih harusnya, dia kan ini presenter terbaik tahun ini misal seperti itu. Sama kayak kita nge-MC acara di masjid misalnya. Walaupun cuma di masjid dengan standar kita biasa nge-MC, terus ada pejabat kecamatan, ini acara kampung MC-nya keren ya. Wah jangan salah itu penyiar radio loh. Gitu. Ya minta nomornya. Nah kadang hal-hal acara kecil pun bisa jadi marketing kita. Iya, gitu. bisa rekomendasikan untuk mungkin next ada keluarga kita gitu. Coba kan? kita saat itu tidur misalkan di rumah dengan job kecil tadi, kita memilih tidur dan orang tidak melihat kita, anggap aja itu kalau bagi saya pada saat itu mungkin saya biaya marketing lah. Betul. Itu. Ya karena kita balik-balik ini ya Mas Riannya, karena kita hobi tadi. Betul. Ya, gitu. Sama sih kita Mas. Sama kita ya, satu curhat tujuan gitu ya. Iya, kadang kan ada yang low budget gitu kan. Teman kita tuh kadang mikir efeknya gitu kan. Betul. Iya. Sama itu tadi mengafirmasi, kita tetap berharap mengimpikan bahwasanya ini kita bisa loh untuk melakukan yang terbaik seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari sahabat kreatif. Apa nih? Mau tanya Kak, apa ya kalau sering telan biji kedondong suara saya bisa berat dan karismatik seperti Kak Andy Ruskan? Dicoba aja dulu. Jadi gini, ada ya itu ke joke ya. Joke itu udah lama banget ya, dari tahun 90-an tuh kalau lu mau berat suara telan biji kedondong. Joke lama banget ya. Untung saya juga nggak kemakan hoax gitu ya. Cuma yang sering jadi jokes saya, gimana tuh biar bisa ini. Tapi di sini juga ada yang lebih ini ya, suaranya lebih bulat. The Legend Haris Ansor ya. Dia pro satu. Kita lagi gibah dia ya. Dia kalau ngomong bergema loh. Iya. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia, sari berita penting ya. Oke, langsung hitam putih ya. Itu teman saya. Jadi kan gimana tuh biar bisa suaranya ini, saya bilang saya ngejokes aja. Sebenarnya yang membedakan makin besar. Stop. Yep. Kita angkat dulu. Oke. Nyawa. Telepon ya. Halo, selamat siang. Halo. Iya, ada siapa di mana? Dari Ari di Kertapati. Oke, Ari di jalan. Lagi demo apa ya, lah berisik nih. Iya, dekat mobil. Ngapain dekat mobil? Nah, kawan maaf Ria, ngambek nih Ari, apa lagi Ria? Oke, lanjut lagi tadi sambil nunggu Ari. Jadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan standar, kenapa bisa diatur? Karena pada saat ngomong biasa sama ngomong yang ngejob tuh kadang beda. Oh ya gini, kalau mau makin bulat tuh tergantung bayarannya ya. Makin besar bayarannya biasa makin bulat gitu. Jadi bukan masalah biji kedondong ya. Walaupun suara kita pertama tone, memang setiap orang tuh beda-beda. Betul. Tonnya. Tapi jangan distandarkan. Kayak dibuat-buat ya. Ya, jangan distandarkan. Misalnya suara kita memang enggak rendah ya, tapi tinggi. Ya udah, dengan kita manfaatkan masing-masing aja gitu. Iya, gitu. Saya pernah kisah inspirasi Welas ya, Asri Welas tahu. Asri Welas. Dulu pernah dia katanya dihina oleh orang televisi atau orang radio. Lu gak akan bisa jadi MC terkenal. Apa pembaca terkenal, presenter terkenal. Suara cempreng banget. Cempreng. Gitu. Tapi siapa tahu kan siapa dinanya. Ketika orang memang bergeser, tidak harus suara bulat. Orang yang suara cempreng kayak Nikta Gina, si Asri Welas malah di satu waktu diperlukan bahkan jadi trademark ya seperti itu. Kayak Jengkelin kan, yang suaranya cempreng-cempreng banget gitu. Rico Ceper yang memang kalau menurutkan standar RRI lama kan nggak banget kan. Banget, ya. Tapi kan seiring perjalanan waktu malah
suara yang seperti Diperlukan. itu dicari orang seperti itu. Kalau dulu kan nggak boleh cadel seperti itu. Rico Ceper kurang apalagi udah cadel nggak bisa ngomong suara cempreng, Udah ceper tapi juga. laris gitu. Itu akhirnya tidak ada suara yang jelek, tapi tinggal suara lu dibutuhkan oleh si customer atau enggak gitu aja. Iya. Gitu. Tinggal berusaha terbaik, memberikan terbaik dengan anugerah yang diberikan Tuhan dengan sama kita gitu. Beda-beda. Jadi jangan takut buat belajar intinya ya. Iya, dan jangan dipaksain dibulet-buletin, nggak usah gitu. Sesuai dengan ini aja, karakter kita aja. Nah itu. Karena aku juga pernah dulu ada WO kan. Iya. Coba kau tuh cek ini, gitu kan. Terus kau tuh jangan penampilan kau jadi budak-budak gitu. Kan karena kayak ya aku gini gitu kan, karakter aku gini gitu. Ya, kalau kau udah galak ya aja baik yang kau ngomongin itu kan. Itu sih, ya makanya ya orang kan beda-beda gitu ya, suara beda, penampilan beda gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Karena justru dengan karakter kita itu yang akan menjual. Sebenarnya yang menjual tuh karena karakter. Orang misal pakai Bimoki, Bimoki bisa suara. Nah kalau tone kita bisa mainkan tone ya. Tapi karakter kan tetap karakter kita. Ini walaupun berperan tokoh anak remaja, tokoh dewasa, tapi ini tahun ini Bimoki nih, tahun ini Rian nih gitu. Karakter tuh yang paling penting menurut saya. Kalau itu bisa lah dirubah-rubah sedikit, tapi tetap karakter suara kita tuh ada gitu. Itu. Dan yang mahal tuh itu sebetulnya. Tapi jangan salah, sahabat kreatif, VO ini mahal banget loh. Iya, gitu. Jadi memang itu tadi pertama dia memang segmented ya, tidak semua orang dan tidak asal ngomong gitu. Termasuk ketika kok pas banget ya VO-nya enak ya. Sebetulnya bukan karena suaranya aja, akumulasi. Musiknya pas, ketukannya pas, tune-nya pas gitu. Dan itu dipelajarin baik secara otodidak maupun ada kelasnya. Bahkan di Indonesia kan sudah banyak sekarang walaupun segmented tadi. Sudah banyak sekali grup-grup WhatsApp, grup Facebook yang kelas online yang membahas tentang dunia per voice overan gitu. Tapi kalau Mas Hendy otodidak atau ikutan? Awalnya kan dulu saya yang itu tadi otodidak, kemudian ada kawan itu saya masuk kelas ini loh di WhatsApp. Ya di kelas WhatsApp tuh tiap hari tuh belajar terus secara online gitu. Di situ yang mengasah, yang membuat kita banyak ilmu secara teknis dan membuat kepedean kita juga. Makanya saya dulu alhamdulillah tahun lalu juga beberapa sebelum bulan puasa beberapa event yang ini ya sifatnya provinsi maupun kota Madia itu saya juga ngerasa ini juga ya pede juga untuk ngisi di situ. Karena kita ngerasa ini memang kita ada kemampuan di situ, terus tekniknya juga kita udah belajar gitu, makanya berani. Itu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa sih budgetnya? Iya, silakan hubungi di bawah ini. Kalau boleh tahu lah ya, gitu pernah event pernah ada job apa gitu. Kalau memang jadi ini kan jasa. Kalau jasa itu memang bukan kayak produk. Harganya sih masih gelap ya. Gelap itu dalam artian variatif ya. Variatif dan tergantung, misalnya kita baca skrip iklan aja budget pasarnya sekian gitu. Terus kalau untuk kayak program ini siapa nih, mohon maaf, brand-brand yang nasional beda lagi gitu. Bahkan yang kalau sekedar bocoran sedikit, yang kalau sudah skala-skala kayak Bimoki atau David Hoyrol yang memang sudah nama-nama legend nasional itu bisa 3,5 juta per menit gitu. Per menit ya. Kok mahal ya? Iyalah, kalau dulu kan kita kalau mau take suara kan nggak bisa di rumah. Kita harus ke studio rekaman. Di studio rekaman itu per jamnya aja kan sewanya berapa gitu. Memang mahal, 750.000. Jadi kita dan harus berulang-ulang. Belum lagi biasanya kan ada revisi. Kita ada perjanjian revisi itu bisa 2 kali gitu. Bayangin kalau kita itu kalau nggak dengan budget yang high budget itu kita akan udah capek-capek suara keluar rugi gitu. Nah tapi sekarang bisa variatif karena sudah banyak sekali ya dengan kemajuan teknologi dan informasi kayak mic-nya, kayak mixernya, interface segala macam tuh bisa kita dapatkan secara online dan
agak lebih Lebih murah, simple juga lebih ya simple. kayaknya. Bahkan saya pernah dulu karena orangnya butuh cepat untuk iklan radio, saya lagi di luar, udah yang penting lu take dulu lah, yang penting suara lu gitu. Oh, Jadi saya ya karena tekniknya itu tadi balik-balik kita harus selain ada bakat, teknik juga perlu. Oke. Dari HP lah, waduh HP mah nggak bisa. Saya ulik-ulik di grup, oh ya gini bisa. Handphonenya, ya mungkin ini sekedar berbagi juga. Pengen juga kondisi kepepet gitu. Handphone kalau di sini pasti bergema kan. Ada semacam apa ya? Ada atmosfer suaranya tuh. Jadi saya pakai masuk ke dalam meja table manner gitu, meja bulat. Saya masuk ke dalam situ kan itu agak-agak tertutup ya. Tertutup ya kiri kanannya ya. Saya take vokal, udah deh. Yang penting saya semaksimal mungkin saya kirim. Ternyata lolos dibuatin iklan. Pas saya dengar, oh iya ya kalau orang yang awam mungkin nggak tahu bedanya gitu. Tapi kalau kita yang memang orang broadcast pasti tahu lah bedanya. Tapi emang udah basic udah bagus sih. Yang penting itu dulu ya. Itu ya. Gitu. Jadi gimana nih? Apa sih harus dibutuhkan oleh sahabat kreatif kalau ingin menjadi seorang MC atau voice over nih? Iya. Edi. Kalau versi saya ya kan beda-beda tuh. Beda-beda betul. Yang pertama ya passion dulu. Passion ya. Iya. Kalau bakat sih Suka bisa dulu ya. Iya. Kalau bakat mah bisa diiniin. Mengikuti ya. Bakati apa yang kamu senangi. Atau sebaliknya senangi apa yang kamu bakati gitu kan. Itu bisa saling ketergantungan. Yang kedua jangan pernah itu tadi kalau saya tuh sangat menghargai yang namanya afirmasi. Beberapa kali saya mengafirmasi, mengimajinasikan. Dan diimajinasikan tuh memang digambarkan gitu. Yang seperti saya bilang tadi, saya pengen karena skill saya pengen naik pesawat. Saya tuh gambarin saya naik pesawat, kemudian saya pikirin banget tuh Mas Rian. Dijemput di bandara, dijemput di bandara, dibuka di hotel gitu ya. Ada namanya Mister bener-bener pernah kejadian seperti itu. Dibukain ini, diinformasikan. Terus saya pernah juga acara KPI kemarin. Waktu itu saya pernah jadi undangan 2005 jadi undangan. Wah lihat para penyiar membacakan nominasi naik turun panggung keren banget kan. Wah saya tuh pengen loh seperti itu apa. Kapan ya? Iya gitu. kapan bisa nggak ya saya gitu. Saya waktu itu saya belum penyiar gitu. Tapi pengen saya afirmasikan oh seperti itu. Tergambar akhirnya alhamdulillah kejadian ya saya bisa naik panggung tapi bukan menyebutkan nominasi. Jadi pemenang. Malah mendapat itu. Jadi di luar ekspektasi juga sebetulnya seperti itu. Dan ada beberapa hal lain yang intinya adalah ekspektasi dan jangan ragu untuk ya jangan jual murah, jangan jual mahal gitu. Dalam artian kalau bisa untuk anggap latihan apa-apa ya udah yang penting lu ngetop dulu dah gitu. Jangan money oriented lah ya. Iya. Oh iya itu yang Betul, pertama. kan? Jangan money oriented. Kenapa? Akhirnya uang itu akan datang sendiri dengan semakin kita jam terbang kita semakin tinggi, kemudian otomatis mudah-mudahan kalau kita belajar jam terbang tinggi, kualitas kita kan akan sambil belajar kan. Iya, kualitas kita akan naik gitu. Karena dulu aku juga sempet kayak awal-awal nge-MC di pasar-pasar tuh kan. Ya nggak masalah. Iya pasar-pasar karena itu mental loh. Terus juga pernah nge-MC di kaki gunung gitu. Iya pernah loh. Nggak ada mic ya. Cuman waktu budgetnya kecil banget gitu. Tapi aku di situ cuman mau ngambil ilmunya. Bahasa kata orang tuh gitu. bahasa lah ongkos nganter nyawanya ya. sampai lebaran di jalan gitu. Nah, iya itu. Serius. Jadi tapi emang itu jadi cerita kan. Iya, tapi kalau sekarang kapan lagi ya gitu. Tapi bacanya daca itu lagi. Iya. Kata orang akan indah pada waktunya kan. Ya kalau sekarang kan berdarah-darah dulu. Dan mesti tahu diri dong kita kan. Siapa kita sih? Betul. Kok baru jam terbang baru sebentar kok udah mau minta budget gede gitu ya. Siapa kita gitu. Oke. Ya, Kak ini nggak terasa udah mau hampir habis ya. Pengennya 2 jam, 3 jam gitu. Karena seru banget nih sahabat kreatif perbincangannya ya. Ada yang disampaikan lagi nih buat sahabat kreatif mungkin tipsnya atau apa gitu yang mungkin bisa menginspirasi buat sahabat kreatif. Iya. Ya apapun sebetulnya yang kita inginkan, pekerjaan yang kita geluti, yang penting itu kalau menurut saya sih benar. Saya merasakan kalau dulu mungkin sekedar ini sekedar kata-kata bijak aja, tapi ya saya merasakan yang penting tuh
sukai atau passion, sukai apa yang kamu bakati, apa yang kamu lakukan. Karena ketika kita menyukai, menyenangi apa yang kita lakukan tuh capeknya juga kita suka, kita seneng gitu. Nah, ketika kita seneng itu kita akan melakukan di luar ekspektasi. Betul. Dalam artian kalau standarnya 6, karena kita suka kita bisa melakukan 7 dan 8 itu tanpa merasa terpaksa. Seperti itu. Jadi dan yang kedua adalah jangan pernah ragu untuk mengafirmasi atau mengimajinasikan apa yang sahabat kreatif inginkan. Seperti itu. Pokoknya terus belajar jangan ya. sombong ya. Wah, itu yang paling penting tuh. Itu sih attitude sih sebenarnya ya. Iya. Ya sama kan maksudnya attitude ya. Jujur dan attitude. Iya. Itu yang saya pegang juga tuh, attitude tuh yang paling penting. Attitude. Banyak sekali yang jatuh udah di tinggi, di kelas tinggi. Betul. Jatuhnya tiba-tiba karena attitude. Attitude-nya nggak bagus ya. Siap. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi, keren banget ya. Mudah-mudahan nanti next kita bisa belajar lagi bareng Kak Edi Ruskan. Kalau pengen nanya boleh nanti ke Instagramnya langsung ya. Instagramnya apa? @Edi Ruskan. Edi Ruskan aja. Atau mungkin sahabat kreatif nanti pengen dengar ulang kita juga tadi sekarang ini live di YouTube. Jadi kamu bisa ulang tonton di RRI Palembang ya. Oh iya, RRI Palembang ya. Sip. Oke, saya terima kasih. Kak Edi sukses terus. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik sahabat kreatif, demikian tentunya tadi kelas inspirasi untuk hari ini di edisi hari Selasa 27 April 2021 bersama Kak Edi Ruskan. Ini seorang MC dan juga voice over. Mudah-mudahan kelas inspirasi hari ini bisa menjadi semangat dan juga inspirasi buat sahabat kreatif. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,